Shalom, selamat malam semuanya. Puji Tuhan kita bisa kembali bertemu secara online untuk mengikuti kebaktian doa pada malam ini. Sebelum kita mulai, saya akan mengajak semuanya, kita mau menyiapkan hati kita, pikiran kita untuk menyembah Dia, mendengarkan firman-Nya dan berdoa. Mari kita mengambil saat teduh untuk menyiapkan hati kita. Amin. Panggilan beribadah kita pada malam ini diambil dari Mazmur 27 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan, seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Demikian firman Tuhan. Saya akan mengajak kita untuk memuji Tuhan kita. Satu hal yang kurindu. Kita rindu untuk berada di hadirat Tuhan. Karena ketika kita dekat dengan Tuhan, berdiam di hadiratnya, ada kedamaian, ada kekuatan, dan ada penghiburan. Satu hal yang kurindu. Satu hal
Mari saya mengajak kita untuk bersehati di dalam doa pembukaan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Benar firman-Mu ya Tuhan. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Begitu berharganya waktu bersama dengan Engkau ya Tuhan. Ajari kami terus ya Tuhan untuk rindu berada di hadirat-Mu. Rindu akan firman-Mu. Rindu untuk dekat dengan Engkau ya Tuhan. Tuhan yang boleh terus memberikan kami kekuatan. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan pada malam ini untuk kebaktian doa kami. Kiranya Tuhan yang boleh bertata, Tuhan yang boleh bekerja dari awal hingga akhir ya Bapa. Sertai kami satu persatu Tuhan. Engkau yang boleh menyertai kami dalam mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang menyertai hamba-Mu dan sertai juga kami bisa mengerti apa yang disampaikan. Dan juga kami boleh laksanakan dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami boleh memuliakan nama-Mu. Kami boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Mohon berkat kekuatan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami. Segala puji dan hormat hanya bagi nama-Mu. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Roma, pasal 14, ayat 13 sampai 23. Karena itu, janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa suatu adalah najis. Bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur,
atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu, bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Bapak Ibu Saudara, dalam perikop ini, Rasul Paulus menasihati jemaat di Roma agar mereka tidak saling menghakimi dalam hal-hal yang bersifat lahiriah. Tetapi sebaliknya, hidup sedemikian rupa sehingga tidak menjadi batu sandungan bagi sesama mereka yang juga mengikut Kristus. Tema ini, hidup yang tidak menjadi batu sandungan, mengajak kita untuk memeriksa kembali bagaimana perilaku dan keputusan kita sebagai orang Kristen mempengaruhi iman orang lain. Apakah kita sedang menjadi saluran berkat atau justru penghalang bagi pertumbuhan rohani sesama? Paulus memulai bagian ini dengan sebuah seruan yang kuat dan tegas. Karena itu, janganlah kita saling menghakimi lagi. Tetapi lebih baik kamu mengambil keputusan yang ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Di sini kita melihat bahwa kehidupan berjemaat dalam Kristus bukanlah tempat di mana kita merasa diri sendiri lebih rohani karena merasa kehidupan kita lebih benar, melainkan sebuah komunitas yang penuh kasih, pengertian. Menghakimi orang lain karena perbedaan pendapat mengenai hal-hal seperti makanan, kebiasaan-kebiasaan yang tidak esensial dalam iman adalah tanda bahwa kita belum sepenuhnya mengerti apa itu kasih dalam Kristus. Rasul Paulus ingin agar kita berhenti dari sikap menyalahkan atau merasa lebih benar dan mulai fokus pada bagaimana hidup kita dapat membangun iman orang lain, bukan menjatuhkannya. Selanjutnya, Paulus mengajarkan bahwa meskipun secara pribadi kita merasa yakin bahwa sesuatu yang kita lakukan itu tidak salah. Misalnya, kita merasa tidak berdosa kalau minum anggur. Atau misalnya ke tempat untuk menghadiri acara tertentu yang menurut kita netral secara moral. Tetapi kalau kita melakukannya di depan orang lain yang imannya masih lemah dan hal yang kita lakukan membuat mereka terganggu atau bahkan jatuh dalam dosa, maka kita sudah tidak lagi hidup menurut kasih. Misalnya kita bayangkan ya, ada seorang teman yang baru datang ke gereja. Dulu, dia bergumul dengan alkohol, dan dia sedang berjuang menjauh dari kebiasaan lamanya. Kalau kita secara terbuka mengajak dia, yuk mari kita minum anggur. Karena kita merasa, ya itu kan tidak apa-apa ya, asal kita jangan mabuk. Kita mungkin tanpa sadar sedang mendorong dia kembali ke kebiasaan yang bisa merusak hidupnya. Dalam kasus seperti ini, kasih mendorong kita untuk menahan diri. Bukan karena anggur itu dosa bagi kita, tetapi karena kita ingin menjaga dan melindungi pertumbuhan rohani saudara kita. Jadi hidup dalam kasih berarti kita rela mengalah, bukan karena kita yang salah, tetapi karena kita peduli. Kita tidak mau menjadi batu sandungan yang membuat orang lain kehilangan semangat untuk mengikuti Kristus. Ayat 17 mengatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Paulus mengingatkan bahwa kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Dengan kata lain, bukan soal hal-hal lahiriah yang bisa membuat kita berbeda satu sama lain, melainkan soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini berarti bahwa yang terpenting dalam kehidupan rohani kita adalah bagaimana kita hidup benar di hadapan Allah. Bagaimana kita membawa damai dalam relasi dengan sesama. Dan bagaimana kita mengalami sukacita sejati yang berasal dari karya Roh Kudus dalam hati kita. Bila kita berpegang pada prinsip ini, maka kita akan lebih mengutamakan persatuan tubuh Kristus dibanding mempertahankan pendapat sendiri atau kebiasaan pribadi. Ayat 19, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai, sejahtera, dan yang berguna untuk saling membangun. Paulus mengajak kita untuk mengutamakan damai. Bukan kita saling berdebat. Dalam komunitas orang percaya, pasti ya selalu ada perbedaan pendapat tentang hal-hal yang sifatnya tidak mutlak. Misalnya soal makanan, harus makan apa, tradisi, atau kebiasaan sendiri. Tetapi Paulus ingin agar kita berfokus pada hal-hal yang menyatukan, yaitu damai sejahtera dan saling membangun iman.
Artinya, sebelum kita berbicara atau sebelum kita bertindak, kita perlu bertanya kepada diri sendiri. Apakah ini membawa damai? Apakah ini membangun orang lain secara rohani? Jika jawabannya tidak, maka lebih baik kita menghindarinya. Bahkan ketika secara pribadi kita merasa benar. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh kerana makanan. Nah, di sini Rasul Paulus memberi peringatan keras ya. Pekerjaan Allah adalah karya keselamatan dan pertumbuhan iman yang Tuhan sedang lakukan di hidup seseorang. Tapi karena tindakan kita yang sembrono atau keras kepala, misalnya kita memaksakan pendapat diri sendiri, kita bisa secara tidak sadar merusak apa yang Tuhan sedang bangun. Contoh ya, seseorang dia baru percaya kepada Tuhan. Dia sedang bertumbuh dalam imannya. Tetapi, kita membuat orang itu merasa disalahkan atau tidak rohani hanya kerana dia memilih makanan tertentu. Atau kerana bagaimana cara dia berpakaian. Atau kerana kebiasaannya yang masih berbeda dari kita. Akibatnya dia merasa dihakimi dan dia bisa menjauh dari komunitas iman. Dalam hal seperti ini, tindakan kecil kita atau perkataan kita bisa merusak proses yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidupnya. Nah, ayat 12b mengatakan, segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Paulus menegaskan bahwa secara teologis, sebenarnya tidak ada makanan yang najis dalam Kristus. Semua adalah suci jika diterima dengan ucapan syukur. Namun, walau secara prinsip memang ini benar. Dan kalau kita memaksakan hal itu dan akhirnya membuat orang lain tersandung dalam imannya, maka kita yang celaka. Bukan karena makanan itu sendiri, tapi karena sikap kita yang egois dan tidak peduli terhadap orang lain. Maka kita dipanggil untuk hidup dalam kepekaan rohani. Bukan hanya memikirkan apa yang boleh atau apa yang tidak boleh. Kebebasan kita dalam Kristus harus digunakan dengan tanggung jawab. Karena iman orang lain juga berharga di mata Tuhan. Tindakan kita begitu penting, karena itu akan mempengaruhi orang lain. Jangan sampai tindakan kita menghancurkan iman yang sedang Tuhan bangun dalam diri orang lain. Ayat 22, berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Seperti contoh tadi, bayangkan seorang Kristen, dia percaya bahwa tidak apa-apa minum sedikit anggur saat makan malam. Karena dia merasa bahwa Alkitab tidak secara mutlak melarangnya, asal tidak mabuk. Nah, orang tersebut, dia yakin itu bukan dosa, asal tidak berlebihan dan dilakukannya dengan penuh tanggung jawab. Kita menjalankan hidup kita di hadapan Tuhan dengan hati nurani kita yang bersih. Ketika tindakan kita sejalan dengan iman kita, dan kita tidak merasa bersalah atau ragu atas apa yang kita lakukan. Tapi bagaimana jika orang percaya lain memiliki keyakinan yang berbeda dengan kita? Nah, di sini mengatakan bahwa kalau kita yakin itu tidak salah, bagus. Tapi jangan paksakan pemikiran kita kepada orang lain. Dan selamanya kita bisa melakukannya tanpa merasa bersalah sama sekali di dalam hati kita, kita tidak menghakimi diri kita sendiri. Ayat 23, tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Ayat ini menjelaskan sisi sebaliknya. Jika seseorang dia melakukan sesuatu, tetapi sebenarnya dia masih ragu-ragu sebagai orang Kristen apakah bisa melakukan hal tersebut. Walaupun dia ada keraguan dan bimbang dalam hatinya, dia tetap melakukannya. Karena kan orang lain juga melakukan hal yang sama. Ya, jadi meskipun secara umum apa yang dia lakukan itu sebenarnya bukan dosa, tetapi karena dia masih ragu dan masih bimbang, nah itu menjadi dosa. Kenapa? Karena ia tidak bertindak dengan keyakinan iman, melainkan dengan ketakutan atau tekanan. Dalam konteks ini yang mengatakan, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Iman di sini tidak hanya berarti percaya kepada Allah secara umum, tetapi berarti memiliki hati nurani yang bersih dan keyakinan batin yang mendalam bahwa apa yang kita lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan. Jadi ketika Paulus berkata bahwa apapun yang tidak dilakukan dalam iman adalah dosa, maksudnya adalah jika kita melakukan sesuatu padahal kita tidak yakin apakah itu benar atau salah, dan kita tetap melakukannya walaupun ada keraguan di dalam hati, kita telah berdosa. Bukan karena tindakan itu sendiri adalah dosa,
tetapi karena kita telah melawan hati nurani kita sendiri. Contoh ya, misalnya kita tidak yakin apakah boleh menonton film tertentu. Kita merasa tidak tenang. Mungkin kita berpikir bahwa film itu terlalu kekerasan atau secara moral itu kurang baik. Tetapi kita tetap menontonnya walaupun hati kita tidak damai. Tindakan itu sudah menjadi dosa bagi kita. Bukan karena menonton film itu adalah dosa, tetapi karena kita telah mengabaikan suara hati nurani kita. Kita bertindak dalam keraguan, bukan dalam iman. Tuhan ingin kita hidup dengan hati yang bersih di hadapannya. Kalau kita masih merasa ragu atau merasa tidak nyaman untuk melakukan sesuatu, tetapi tetap melakukannya, itu berarti kita tidak berjalan dalam iman. Kita berjalan dalam keraguan. Dan itulah yang menjadikannya dosa. Jadi dosa bukan hanya soal kita melanggar aturan. Dosa juga bisa berarti kita melakukan sesuatu yang hati nurani kita tahu sebaiknya tidak dilakukan. Meskipun orang lain menganggapnya tidak masalah. Tuhan lebih menghargai hati yang tulus dan taat daripada sekedar tindakan luar kita yang kelihatan benar. Maka kita harus melakukan segala sesuatu dengan keyakinan yang lahir dari iman, bukan karena takut atau ikut-ikutan. Jika kita masih ragu-ragu atau bimbang, lebih baik kita menunggu, kita berdoa, sampai ada kedamaian dalam hati kita. Hidup berdasarkan iman berarti kita bertindak sesuai dengan kepercayaan kita kepada Tuhan dan firman-Nya, dengan hati nurani yang bersih. Maka perikop hari ini mengajak kita semua untuk sungguh-sungguh bertanya, apakah kehidupan kita menjadi kesaksian yang membawa orang lain mendekat kepada Kristus, atau justru membuat mereka menjauh? Apakah keputusan dan sikap saya dalam gereja, dalam keluarga, dalam komunitas, menolong orang lain bertumbuh dalam iman, atau malah membuat mereka kecewa dan tersandung? Jangan sampai kebebasan kita dalam Kristus menjadi alasan bagi orang lain untuk gagal memahami kasih Tuhan. Dalam Lukas 17 ayat 1 dan 2, Yesus sendiri memperingatkan bahwa adalah lebih baik seseorang dilemparkan ke laut dengan batu kilangan di lehernya, daripada yang menjadi batu sandungan bagi salah satu dari anak-anak kecil ini. Itu menunjukkan betapa seriusnya Tuhan memandang peran kita dalam menjaga dan membimbing sesama kita dalam perjalanan iman mereka. Mari kita berkomitmen untuk hidup sebagai orang percaya yang peka, penuh kasih, dan berhati-hati dalam segala hal yang kita lakukan. Kiranya kita menjadi pribadi yang membangun, bukan menjatuhkan. Mari kita menjadi orang yang menguatkan orang lain, bukan melemahkan. Mari kita membawa terang Kristus dengan sikap kita. Biarlah hidup kita menjadi cermin kasih Kristus yang tidak menjadi batu sandungan, tetapi justru menjadi batu penjuru yang menolong banyak orang berdiri teguh dalam iman. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kami betapa pentingnya Tuhan bagi kami untuk menjadi saluran berkat dan bukan menjadi batu sandungan. Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan boleh pakai setiap kami ya Tuhan, dalam tindakan kami, dalam perbuatan kami, dalam perkataan kami, segala sesuatu yang kami lakukan. Kami boleh menjadi berkat bagi orang lain, boleh membangun iman orang lain, boleh membiarkan orang lain melihat kasih Kristus. Tolonglah kami ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saya akan mengajak kita untuk terus memuji Tuhan kita. Mari kita naikkan satu pujian, tinggikan dirimu.
kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi Selamat malam Bapak Saudara sekalian. Sungguh bersyukur kita dapat berkumpul dalam kebaktian doa pada malam hari ini, dan kita bersyukur saudara pada hari Minggu yang lalu kita telah diingatkan bagaimana pentingnya kita sebagai umat Tuhan untuk terus giat di dalam berdoa. Dan saya rindu saudara untuk kita semua tetap tekun di dalam kita berdoa, dalam kita mengikuti kebaktian doa. Kita mau berdoa, saudara, akan banyak hal, berdoa bagi gereja, berdoa bagi jemaat, bagi diri sendiri, dan juga bagi negara. Kita mau berdoa syukur saudara atas pimpinan Tuhan
dan kesetiaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita sampai pada bulan Juni di tahun ini. Kita sudah sampai pada pertengahan tahun ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Dan saudara, kita juga bersyukur atas doa-doa yang sebelumnya telah Tuhan jawab, yang telah begitu banyak kebaikan penyertaan Tuhan melalui doa yang telah Tuhan jawab. Mari saudara, kita berdoa syukur kepada Tuhan. Bapak saudara, mari kita mau berdoa untuk doa kita pribadi, saudara. Saya ingin mengajak kita untuk berdoa agar sungguh setelah firman Tuhan yang telah kita dengarkan, agar kehidupan kita itu tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena kita tanpa sengaja, saudara, kita tidak sadar kita menjadi batu sandungan. Kita mau berdoa, saudara, agar kita boleh menjadi berkat bagi saudara seiman, bagi keluarga kita, bagi orang-orang yang bertemu dengan kita. Dan yang kedua, saudara, kita mau berdoa agar kita tidak jatuh dalam pencobaan dan dijauhkan dari segala yang jahat. Kita mau berdoa akan dua pribadi ini. Saudara, kita terus mau mendukung untuk jemaat yang mengalami kelemahan tubuh yang sedang sakit. Kita berdoa, saudara, bagi jemaat yang sedang sakit, yang bergumul dalam pekerjaan dan keluarga. Doakan, saudara, juga khusus bagi Pak Ken Myong, yang kita mau berdoakan untuk kesehatannya, dan juga untuk Ibu Francis yang menjaga. Tuhan sering boleh menolong, memberikan kekuatan dan pemulihan bagi mereka. Kita juga mau berdoa, saudara, mengingat mungkin ada saudara-saudara kita yang di rumah, yang mungkin mengikuti ibadah secara online, mungkin mereka yang sudah lansia. Tuhan sering boleh menyertai mereka. Doakan saudara agar kita tetap terus setia dan juga tetap tekun di dalam berdoa, semakin giat lagi dalam kehidupan kita pribadi maupun juga dalam kebaktian doa dan hal-hal lainnya. Kita mau berdoa akan bagi jemaat. Saudara, kita mau berdoa, saudara, bagi mereka yang letih, lesu, dan berbeban berat dalam kehidupan mereka. Mungkin karena ada pekerjaan, mungkin karena dalam kesibukan, dan ada banyak hal, urusan rumah tangga, keluarga, relasi.
kita mau berdoa agar mereka dapat datang kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus dapat memberikan kekuatan bagi setiap jemaat. Yang kedua, saudara, kita mau berdoa untuk Tuhan dapat membentuk hati jemaat untuk mempunyai satu hati yang penuh dengan belas kasihan, tidak cepat menghakimi, dan mudah untuk mengampuni. Kita mau berdoa akan hal ini. Baik, saudara, kita mau berdoa, saudara, untuk mendukung gereja dalam tangan Tuhan. Kita terus doakan, saudara, um, untuk gereja agar tetap terus boleh bertumbuh. Tuhan terus boleh memberkati gerejanya ICL Hokim Dong. Khusus di gereja kita, saudara, ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan. Kita doakan Tuhan berkati. Doakan untuk setiap minggu, saudara, di mana jemaat berkumpul untuk beribadah. Dan kita rindu agar firman Tuhan dapat juga untuk ibadah itu boleh baik sehingga jemaat pun boleh berkati. Doakan untuk para hamba Tuhan yang melayani, khusus bagi minggu ini ada penginjil Samuel Tande dan juga untuk penginjil Peter Tikwalu. Doakan juga untuk dari yang guru-guru sekolah minggu yang mengajar semua sampai Indonesia, ibadah Indonesia, ibadah Inggris juga anak. Tuhan terus boleh memberkati sehingga jemaat boleh dikuatkan kembali. Yang kedua, saudara, mohon dukungan doa, saudara, untuk para pengurus, bagi para hamba Tuhan dan semua yang melayani. Ada banyak mungkin keputusan pelayanan, atau mungkin ada persiapan pelayanan di dalam beberapa waktu ke depan. Doakan dalam segala persiapannya, Tuhan sendiri boleh memberkati, sehingga sekali lagi ini adalah untuk jemaat dapat sekali lagi bertumbuh dan semakin dikuatkan. Doakan, saudara, dukung untuk gereja ICL Hokim Tong. Kita berdoa. Bapak saudara, kita harus terus mendukung negara Amerika ke dalam tangan Tuhan. Kita sebagai warga negara yang tinggal di Amerika ini, kita terus mendukung, berdoa bagi negara ini. Doakan, saudara, bagi sistem pendidikan, bagi kesehatan dan ekonomi, dan juga secara politik pun kita mau berdoa agar terus dapat berkembang ke arah yang lebih baik dan juga lebih kondusif lagi, sehingga berdampak baik untuk masyarakat di Amerika ini. Yang kedua, saudara, kita terus mau berdoa bagi gereja-gereja di Amerika ini dapat tetap teguh, berpegang pada kebenaran Injil, dan tidak menyimpang. Kita mau mendukung Amerika, pemerintahan, dan orang-orang Kristen gereja ke dalam tangan Tuhan.
Saudara, kita terus juga mau berdoa bagi dunia ini, saudara, khususnya bagi kedamaian. Kita mau berdoa, saudara, bagi negara-negara yang masih mengalami peperangan, pasti saudara di beberapa di seperti Middle East, di Ukraine, dan juga beberapa daerah yang terus mengalami gencatan senjata, peperangan, dan sehingga mengakibatkan bagaimana banyak sekali warga yang mengalami berdampak secara psikologis, secara emosi, secara emosional, dan juga banyak negara mengalami kelaparan, mengalami perpecahan, konflik terjadi, dan juga mengalami ketidakstabilan di dalam negaranya. Banyak sekali yang mungkin bagi kita di sini mungkin kita tidak terlalu mengalami bagaimana karena kita mungkin bersyukur aman-aman di sini, tapi banyak sekali orang-orang di sana yang begitu bergumul sekali untuk hidup dari hari ke hari. Kita mau berdoa dan mengingat bagi mereka, saudara, kita mau berdoa Tuhan sendiri yang boleh menolong campur tangan. Yang kedua, saudara, kita juga mau berdoa bagi gereja-gereja yang mengalami penganiayaan di dalam berbagai belahan dunia, saudara. Saya ada beberapa teman-teman di berbagai negara, seperti di China, di Myanmar, mungkin di India. Mereka juga ada beberapa sebagai orang-orang Kristen itu juga mengalami tekanan-tekanan di dalam mereka harus melayani. Jadi tidak mudah juga, saudara. Kita bersyukur atas kesempatan kita bisa beribadah di negara ini, dan kita mau mendukung berdoa, saudara, bagi para hamba Tuhan, bagi orang-orang Kristen yang di sana mungkin mengalami sulitnya untuk beribadah. Bahkan pada ibadah minggu pun juga mereka mengalami tantangan. Kita mau berdoa, saudara, Tuhan sendiri boleh menolong, memberkati, sehingga terus mereka dapat terus bertumbuh dan terus berpegang teguh pada Tuhan Yesus Kristus. Kita mau berdoa bagi dua hal ini. Saudara, mari kita mau membawa segala pergumulan pribadi kita ke dalam tangan Tuhan. Kita membawa semuanya, beban berat kita, kekhawatiran kita ke dalam tangan Tuhan. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan karena kami memiliki Tuhan, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami, Tuhan yang selalu menjaga dan melindungi kami. Kami mau serahkan ya Tuhan segala pergumulan kami, tantangan kehidupan, beban berat kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sendiri yang boleh menjawab sesuai dengan waktu-Mu yang terbaik. Terima kasih Tuhan atas kami boleh berdoa, berikan kami terus ketekunan, berikan kami terus kesetiaan di dalam kami berdoa, agar kami terus boleh semakin dekat kepadamu.
Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam ini. Mari kita akan memuji satu pujian penutup, Waktu Tuhan. Ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang ku dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan
Mari kita menerima berkat, saudara. Kiranya kasih anugerah dari Allah Bapa, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada minggu ketiga bulan Juni ini kita akan bersama-sama merayakan Father's Day. Dan saudara saya ingin mengundang bagi saudara-saudara sekalian untuk dapat berpartisipasi dalam membuat video Father's Day. Seperti yang bulan lalu, saudara dapat mengirimkan video clip sekitar 10-45 detik, saudara dari format yang horizontal ke email di iclosangeles@gmail.com. Saudara dapat mengumpulkannya sampai pada minggu ini tanggal Jun 8. Demikian saudara warta, sampai ketemu pada hari Minggu, jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.